Ya, ini kalian bisa cek ya soal tentang deret foreign di nomor 2 ya, soal nomor 2. Nah, ya. Nah, jadi nanti soal 2 tahun terakhirnya Pak Adri, topiknya untuk membahas tentang ini mirip-mirip, cuma gambarnya aja yang diganti gitu ya. Cuma gambarnya aja yang diganti. Nah, gitu ya. Nah, sebisa mungkin nanti kalian kalau misalkan begini, nah ini kan sebenarnya kayaknya ya, kayaknya ini, nah ini kalau kalian lihat, eh, kalau kalian lihat pada ini, pada soal ini kan si ingat kalian kan nulis ulang soalnya. Ini kalian perhatikan ini. Nah ini fungsi ini fx ini kan ini ya. Ini fx ini merujuk pada ini kan, merujuk pada ini. Nah biasanya ini nggak diketahui. Ya Udah direkord kakak. sudah, sudah dong. Nah itu tadi ada OBS-nya ya, betul. Nah ya itu ini biasanya biasanya nggak diketahui ya, biasanya nggak diketahui. Nah jadi gitu ya. Nah itu ya, ini biasanya nggak diketahui ini. Sik. Ini ya, biasanya nggak diketahui, nggak diketahui. Nah itu ya. Jadi ini tak ajari apa namanya, urutan-urutan ngerjain direct forir ya. Nah mau soalnya bentuknya gambarnya apapun, ya fungsinya apapun itu nanti, eh, selama kalian bisa definisikan fungsinya itu nanti enak. Jadi langkah-langkah ya. Nah ini langkah-langkah ini ya, langkah-langkah gitu ya untuk mengerjakan direct forir. Pertama nanti ya kalian harus dibiasakan, definisikan fungsinya dulu. Nah itu ya. Jadi nanti kalian kalau misalkan ujian nanti, ya langkah-langkahnya itu jelas, jadi gak bengong gitu loh ya. Ya definisikan fungsinya, ya fungsinya bagaimana. Nah fungsi ini ya biasanya dilihat dari gambar, ya gambar atau grafiknya, gambar atau grafik ya. Nah gitu, gambar atau grafik. Nah setelah kalian tahu itunya ya, setelah kalian tahu definisikan fungsinya atau yang dinyatakan dari gambar atau grafik itu, yang kedua kalian harus bisa rumuskan. Nanti kalian buat cheat sheet ya. Nah meskipun nggak disuruh tetap buat aja diam-diam ya, rumuskan ya deret forirnya ya, deret forirnya. Nah biasanya itu kan ada 3 rumusnya ya, ada 3 rumusnya. Nah yang pertama itu fx-nya apa ya, fx-nya itu ya, yang rumusnya ada A0/2 gitu ya, tambahkan sigma apa itu n1 tak hingga yang an cos cos apa itu, n omega t ya, n omega x, sorry, n omega x ya, n omega x ya, tambahkan dengan ya, sigma n1 tak hingga ya bn sin n omega x gitu ya. Nah seperti itu. Terus jangan lupa nanti, cari perumusan apa itu namanya, a0 nya apa ya, an nya apa, dan bn nya apa. Nah seperti itu. Nah setelah ini kalian bisa rumuskan ya, bisa rumuskan nanti cari ya, kalian harus bisa cari. Nah cari ya, cari A0, AN, B, BN ya. Kalau mau mencari ini kalian harus tahu dulu ya, harus tahu dulu tipikal fungsinya itu fungsi ganjil atau benar ya. Pertanyaannya harus tahu fungsi ganjil ya, fungsi ganjil atau genap ya, ini harus tahu ini, ke genap ya, itu harus tahu itu. Nah setelah tahu A0 ANBN, nanti kalian masukkan ke fx nya ya, masukkan ke fx nya itu apa ya, ini masukkan ke sini fx yang 3 ini kan A0 AN BN ya, seperti itu. Nah sampai sini kalian harus tahu ya, ini langkah-langkahnya ini. Nah ini langkah-langkahnya, nanti kalian harus bekerja berdasarkan langkah-langkah ini. Nah berdasarkan soal 2 tahun terakhir dari Pak Adri itu ya, itu soalnya keluarnya selalu divariasikan sendiri ya, divariasikan sendiri. Ini contohnya seperti ini ya.
kalian jangan terlalu apa namanya, eh, jangan terlalu kaget dengan soalnya seperti apa. Tenang aja dulu, kalian bisa lihat di situ ya. Pertama di sini diketahui ini ya, tx, t ya, ini ya tx, t yang seperti itu ya. Nah kalau kita tuliskan kembali di sini ya, kalau kita tuliskan kembali, nah ini soalnya sudah aku tulis itu ya, ya tx, t tadi ya, tx, t itu sama dengan ya sigma n1 sampai tak hingga ya, itu dari Cn ya, sin ya npx per a ya, ini perumusannya ya, e pangkat minus ya k n kuadrat pi kuadrat t per a kuadrat ya. Kalian jangan keburu shock dulu dengan rumus ini. Ini cuma upayanya dosen aja buat nakut-nakuti kalian biar mentalnya jatuh ya. Nah tapi nggak sesusah itu, coba kalian lihat di sini ya, apalagi yang diketahui di sini. Nah jika pada t0 ya diketahui t ketika t nya 0 itu sama dengan f fungsi x ya. Nah itu kalian lihat di sini. Nah di sini, nah ini ketika t nya 0 ya, t x, 0 dimasukkan. Kalau t nya 0 di sini kan berarti kan sigma ya n1 tak hingga cn sin npx per a ya. Nah e pangkat, kalau t nya 0 ya udah e pangkat min 0 kan, 0 dikalikan berapapun kan 0 ya. Atau kalau kalian bingung ya, kalian kan suka terlalu detail gitu, nah ini e pangkat k n kuadrat pi kuadrat dikalikan 0 dibagi a kuadrat ya. Jadi kan e pangkat 0 dikalikan sesuatu kan 0, habis kan. Nah e pangkat 0 itu kan berapa, 1 kan, sehingga kalian punya di sini ya sama dengan sigma n1 tak hingga cn sin npx per a. Nah kalian punya fungsi ini sekarang kan. Nah kalian lihat di sini tx sama 0 ini ya udah. Nah fungsinya sekarang kan dependent sama sin doang. Kalau kalian lihat lu mas tadi kan katanya Mas Anan kan kalau mengerjakan graph Fourier kan harus tahu fungsinya apa. Nah ini fungsinya kan fx ini. Kalau kalian lihat di sini kan tadi kan ketika ketika apa, ketika tx sama dengan 0 fungsinya sama dengan fungsi fx. Nah gitu kan. Nah fungsi fx, nah berarti ini sama dengan t ketika x sama dengan 0 sama dengan fungsi fx. Ya udah, ini kalian bisa tulis di sini fx. Nah lu mas kok beda sama yang ini, kok beda sama dengan yang ini? Ya memang beda karena Pak Adri ingin menguji kalian agar nanti kalian mengerjakan soal tidak tekstual gitu loh. Nah jadi kalian bekerja berdasarkan rumus yang dikasih Pak Adri ini, yang panjang ini ya, ini. Terus ketika t nya sama dengan 0 ketemu fx nya, dan sudah kalian rumuskan dengan baik di sini. Apa itu fx nya di sini? Ini fx nya ya, ini fx nya. Nah ini ya, ini kan fx nya tuh ini. Nah ya ini ya, tuh bisa kalian lihat di situ ya. Tuh ya sudah, berarti ya fx nya sudah berhasil dikerjakan, fx nya sudah berhasil dikerjakan ini. Nah sehingga nanti konstanta yang kalian cari bukan a0, bukan an maupun bn, tapi konstanta itu berdasarkan rumus fx yang diberikan di sini, yaitu maka kita perlu mencari apa di sini? Perlu mencari cn ini ya, perlu mencari cn ini berapa cn itu ya. Nah sehingga nanti PR kita adalah mencari cn. Nah kalau kita lihat kembali ke pertanyaannya tadi, apa nih pertanyaannya? Nyatakan fx ya, dan nyatakan solusi tx, t. Yang pertama itu apa? Nyatakan ya, cari fx. Nah dimana fx nya rumusnya adalah ini sama dengan sigma n1 tak hingga cn sin np x per a ya. Nah ya coba kalian lihat rumus itu ya, rumus yang sudah pernah tak turunkan panjang-panjang itu loh ya. Nah sebentar, ini kan ada langkah-langkah yang kurang sebenarnya sih ya. Nah tapi yang ini kalau kalian lihat gambar atau grafik, jangan lupa juga ada periode ya.
nah periode, nah periodenya seberapa gitu. Nah kalau kalian lihat rumus yang pernah aku kasih itu kan gini ya rumusnya ya. Nah berarti kalian lihat rumus Cn ya yang nempel sama sin. Nah itu apa rumusnya? Nah kalau kalian ingat ya, ya kalian lihat rumus yang nempel sama sin itu kan yang Bn. Berarti kalian ikut rumus yang Bn. Nah kalian mungkin hafal nggak rumusnya? Bn itu apa rumusnya? Nah berarti di sini Cn ya. Nah itu sama rumusnya kayak Bn. Kenapa? Karena Bn nempel sama sin, ya kan? Nah ini nempel sama sin kan. Kalau fungsinya cos berarti yang nempel sama cos ya, yaitu an. Nah rumusnya apa? Nah kalau nggak salah apa ya, aku lupa juga. 2 per t ya, eh 1 per t ya, 2 per t kalau nggak salah. Nah 2 per t ya. Terus 2 per t. Dua per T. Integral apa, ada yang apa nggak? Karena aku gak T suka. per N, T per 2 sampai T per 2. T per 2, oke. Itu ya, T per 2 sampai T per 2. Terus fx, nah fx nya ini fx ya, sin itu misalnya tulisnya sin npx per a gitu ya. Nah di sini periodenya itu adalah a ya, periodenya adalah a gitu kan, periodenya adalah a gitu. Ini betul ya, 2 per t ya, bukan seperti ya. Nah periodenya di sini sebesar ini ya, dari 0 sampai A. Nah ini 0 sampai A. Kalian boleh juga langsung definisikan ini jadi seperti ini, boleh juga ya, karena periodenya itu kan sebesar A ya. Nah satu periode itu. Nah jadi kalian kalau misalkan kasusnya kayak gini boleh aja langsung di sini sampai berapa di sini, kalian lihat di sini. Di sini dari 0 ya, ini gambarnya sudah tak perjelas ya, dari 0 sampai A ya. Nah, sampai A yaitu ya udah, berarti kalian punya di sini 2 per A ya, ini 0 sampai A gitu ya. Fx, ini dx ya, jangan lupa. Fx sinus ya np x per A dx ya. Nah sebenarnya itu di sini ya, kalau kalian perhatikan baik-baik ya, Pak 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 Adri dalam membuat soal ini ingin menguji kalian ya. Ini tak kasih insight ya, ini tak kasih insight. Nah insight, jadi Pak Adri itu soalnya nggak mungkin tekstual. Jadi kalau kalian belajar cuma dari PPT itu nggak bisa insight. Nah ini Pak Adri ingin menguji ya, menguji bagaimana kita ya merumuskan konstanta Fourier ya, Fourier. Konstanta Fourier itu yang nempel sama sin itu loh, Cn ini loh ya. Nah ini teorinya menggunakan apa namanya, teori nilai rata-rata ya, nilai rata-rata. Nah kalau kalian mau nilainya bagus ya, kalau mau nilainya bagus, nah kalian harus rumuskan ini, harus cari itu asal usulnya dari mana ya, asal usulnya dari mana. Nah ini apa namanya pembuktian. Nah pembuktian CN, nah ini pembuktian ya. Itu jadi nilai tersiratnya di situ, yaitu jadi kalian nanti bisa merumuskan grade Fourier menggunakan cara apapun gitu loh. Meskipun nanti jadi kalian nggak bisa tekstual, nggak bisa hafalan. Nah kapan kita pakai ini? Nah pertanyaannya kapan kita pakai ini, kapan kita pakai yang A0 AN BN, yaitu ketika apa namanya, yaitu ketika fungsi ini yaitu ketika fungsi yang atas ini tidak diketahui. Nah kalau sudah diketahui ya pakai itu. Nah kalau kalian pakai yang ini, fatal, itu sudah salah, itu bisa nol tuh nilainya ya. Nah ini, nah makanya coba kalian rumuskan ini ya, fx, nah sigma n1 tak hingga kn sin ya npx per a. Nah caranya kalian pakai nilai rata-rata ini
ya. Bagaimana tuh nilai rata-rata? Ya, nilai rata-rata. Jadi kalau misalkan kalian punya fx, ya, satu periode, ya, fx di apa tuh, di sini nilainya dari mana sampai mana nih? Dari 0 sampai a ya, dari 0 sampai a kan, itu kan gambarnya kan, 0 sampai a. Maka kalian harus bisa cari nilai rata-ratanya, yaitu nilai rata-ratanya, ya, nilai rata-ratanya itu nanti kalian bisa integral satu per, ya, satu per, ya, periodenya, ya, diintegralkan dari 0 sampai, dari 0 sampai a, ya, 0 sampai, 0 sampai t, ya, 0 sampai t, ya, 0 sampai t, ya, 0 sampai t, ya, fx d dx. Nah, t-nya berapa? T-nya di sini kan ya a dikurangi 0 karena satu periode, berarti a dikurangi 0. Jadi a. Cara cari periode itu lihat grafiknya itu dari mana sampai mana. Nah, ini kan grafiknya dari 0 sini, 0 sampai a. Itu ya. Nah, seperti itu. Itu kan? Nah, sehingga periodenya a. Maka ya udah, ini namanya Fourier tricks namanya ini. Ya, ini kalian akan pakai terus nih. Satu per a ya. Dari pas kiri 0 sampai a, ya, 0 sampai a, terus fx d dx. Nah, karena yang ruas ini diperlakukan hal yang sama, maka yang kanan juga sama. Nah, ini kalian lihat di sini, kalian lihat bedanya sih. Ini tak warnai beda ya, ini tak warnai merah deh. Ini ya, ini kenapa nggak ikut merah ini? Nah, ini a nya ini juga ya, ini ya, ini a, ini a. Nah, ini ya. Nah, terus yang ruas kanan juga sama ya, yang ruas kanan ini, bentar, ini juga. Nah, ini tak warna merah. Nah, itu ya, kalian bisa lihat merah-merahnya itu di mana. Nah, terus berarti yang ini juga sama, berarti kan ini sebentar, tak tulis dulu CL nya. Nah, sigma, kok hitam, nah, sigma, ya, n1 sampai tak hingga cn. Nah, terus, nah, kalian lihat sekarang, satu per a, ya, satu per a, integral 0 sampai a, ya, terus sinusnya itu, sinus, Nulis gak tau gak buku. sinusnya Ini sampai pelek. dx, Gini-gini. ya, dx, Saya nyala ini terus Kayak gini. kurung ya. kata Tapi, iya, tapi ini penyimpanannya gede Nah, iki. oke, ya, terus Pacar kan. hewan kan nulis itu nama benar jadi begini. sekarang coba kalian lihat di sini, ya, kalian lihat di sini, ya, ini kan Saya enak-enak. ini kan diperlakukan hal yang sama di sini. Nggak tahu, ini dx nya harusnya merah ya, ini, nah, Langsung kita cukup nah, ini kalian lihat ya, ya, ya rapena nih kan bilang dua korban. kalian lihat ya perlakuannya gimana, dia pas kiri pas kanan ya, sama-sama diintegralkan satu per a. Eh, Nah, tapi ini eh, alangkah lebih baiknya, alangkah lebih baik, karena ini kan kalau kita integralkan ini hasilnya 0, maka ini harus kalian kalikan dengan suatu fungsi Maksud lagi, eh, ya, harus kalian kencang. kalikan satu fungsi lagi, yaitu fungsi, misalkan aja, nah, ini kalian kalikan lagi di sini. Nah, ini biar lebih kalian lihat ini, kalian lihat ya, ini tak kalikan lagi fungsi yang lain di sini, sin, ya, nah, n p x per a d dx. Nah, karena di sini tambahin sin, maka yang ruas kanan juga harus ditambahi sin. Nah, itu ya, ini tambahin sin. Nah, ini itu ya, tambahin sin juga. Nah, itu berarti kan sin, nah, ini np x per a. Nah, itu lihat ini kan harus bisa gini ya, harus membuat seperti ini nanti di ujian. Nah, kalian lihat gunanya apa sih di ruas kanan ini? Gunanya, nah, nanti ini, yang ini ya, kalau kalian lihat, yang kalau kalian hitung yang ini ya, ini kok diintegralkan, yang ini ya, yang ini itu, nah, ini terlalu banyak warna ya, yang ini diintegralkan itu hasilnya adalah a per 2, ya, apalin ya. Nah, apalin hasilnya itu pasti a per 2, kalian lihat ya, tapi batasnya 0 sampai a loh ya, hati-hati, 0 sampai a, ya, sin n ini np per a x, ya, seperti itu. Nah, ya sudah, Keduanya dari mana, Kak? hasil integral ini,
hasil integral yang ini. Nah, kalau kalian lihat di bawah tuh, lihat tuh di bawah tuh, integral 0 sampai a ya, sinus ini n px per a. Ya, ini kalau kalian buktikan pakai kalkulus kan hasilnya itu sin n px per a ini. Nah, ini hasilnya a per 2. Tapi kalau misalkan ini n nggak sama dengan n, ya bisa juga nanti sin 1 px, sin 1 px, 2 px nggak sama, itu hasilnya 0. Ya, pembuktiannya dari kalkulus, di negara pakai kalkulus. Nah, ya ada tak buktikan ya, ini tak buktikan nih. Jadi nanti, tapi kalian nggak perlu buktikan ya, hati-hati nanti ya, nggak usah, karena nanti ini ya, yang pembuktian ini tinggal terima beres saja. A per 2 itu memang sudah itu. Nah, ini ya. Nah, berarti ini kan kalau misalkan kalian tuliskan ini jadinya kan gini, integral 0a sinus kuadrat ya np x per a. Ya, nanti kalian akan pakai ini di fisika modern ya, karena nanti di fisika modern itu ada kasus potensial sumur satu dimensi, nanti integralkan ini juga, jadi kalian simpan ini ya. Nah, ini kalau kalian gunakan rumus rumus identitas trigono, yaitu kalau kalian tahu rumus identitas trigono ya, cos 2 npx per a itu sama dengan ya 1 min 2 sin kuadrat npx per a. Ini 2 jadi setengahnya ya, setengahnya 2 kan 1, dia 1. Nah, berarti sin kuadrat bisa kalian manipulasi jadi ini ya, kalian tukar-tukar lah, ini setengah plus setengah ya, setengah plus setengah, setengah minus setengah ya, setengah minus setengah. Nah, ini ya, ini kalian simpan ya, karena kita belum tentu bersama terus. Ini setengah cos 2 npx per a. Nah, ini pembuktiannya ada di itu loh. Kita kan kemarin bahas tugas kan, yang online itu kan, kalian cek tuh di video problem berapa gitu, aku lupa, aku udah bahas itu. Nah, integral kan masing-masing. Ya udah, integral ini kan setengah, ya setengahnya keluar 0a px, terus ini setengah, ya setengah integral 0 sampai a cosinus ya 2 npx per a dx ya. Integral dx ya x, berarti kan x per 2 ya, dari 0 sampai a. Nah, integral cos itu sin ya, positif sin ya, sin 2 npx per a. Tapi di sini hati-hati, ada koefisiennya, berarti dikalikan 1 per ini 2, yang nempel sama x kan 1 per 2 np per a. Ya, kalian juga harus cepat integral ini nanti, karena ini waktunya singkat. Ini Pak Adri biasanya ngasih 35 menit nih. Nah, ini ya, jadi ini kan 2-nya, ini 1 kali 2 kan 1/4 ya, ini masukkan ini a jadi a per 2, dikurangi x nya 0, nggak usah ya, sudah 0. Jadi kan ini setengah, ini setengah, ini sorry 1/4 ya, a per np ya, ini kan 2 kali 2 kan 4, np nya di bawah, a nya pindah ke atas, sin ya 2 npx per a ya, ini dari 0 sampai a. Nah, ini kan juga harus spontan. Gimana cara masukkan integral? Ya, ini masukkan a nya dulu, berarti kan sinus ya 2 np a per a ya, dikurangi sinus batasnya 0 ya, sin 0. Sin 0 berapa? 0. Ini kan coret-coret. Nah, ini jadinya sin 2 np. Nah, ingat, sudah pernah tak ajari bahwa kalau ada sin kelipatan bulat tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu bulat, bukan seper itu ya. Ini kan 2 kan bulat, tapi sin yang bulat tuh 0 ya, pasti 0. Nah, sehingga hasilnya adalah a per 2. Nah, a per 2 itu ya, tuh makanya hasilnya a per 2. Nah, sama juga nanti kalau ada cos dikalikan cos, itu a per 2 juga hasilnya, tapi lihat batasnya ya, 0 sampai a ya. Jangan nanti kalau batasnya beda, nanti beda lagi hasilnya. Seperti itu. Batasnya itu bulat, 0 sampai a atau 0 sampai l ya. Seperti itu. Oke. Nah, sehingga nanti rumusnya yang ini, karena ini sudah a per 2 kan, kalian lihat ya,
rumus tadinya 1/A ya. Tak tulis lagi ya hasil yang tadi 1/A itu 1/A 0A fx ya sin, nah apa itu tadi, npx per A. Tolong kalian resapi nih, aku sudah kasih langkah-langkah, kalian harus kopas dengan cara yang sama. Kalau misalkan ada langkah yang nggak ngerti, kalian tolong itu tanya ya. Ini ini kan ini kan, nah ini tak pindahkan sini maksudnya, itu kan. Nah sigmanya tadi kan hapus aja sigmanya itu, tadi kan cn, terus tadi kan sisanya ini kan, sisanya kan ini apa itu 1/A dikalikan A per 2 kan gitu ya kan, 1/A dikalikan A per 2 ya, 1/A dikalikan A per 2 ya, coret-coret. Nah sehingga jadinya cn per 2, sehingga ini sama dengan cn per 2, sehingga 2 nya bisa pindah ke sana. Tapi cn nya sama dengan 2 nya ini pindah ke sini, jadinya cn sama dengan 2/A 0 sampai A fx ya sinus npx per A dx ya. Nah kan kalau kalian lihat ini kan sama kan hasilnya ini kan. Nah ini cn nya ini, nah ini harus kalian tentukan ini ya, ini cn ini kan sama kan dengan ini kan sama ya. Cuma alangkah lebih baik kalau misalkan kalian buktikan seperti ini, tapi ini integral ini skip aja integral ini, jadi langsung tulis A per 2 gitu ya. Nah oke, nah sekarang yang jadi pertanyaan, fx nya itu apa? Nah fx nya ini apa gitu loh. Fx ini bergantung pada grafik ya. Nah langkah-langkahnya seperti itu aja guys, sama seperti itu, jadi nggak ada langkah yang berbeda. Jadi tugas kalian itu tinggal mengulang langkah aja, yaitu apa, grafik itu seperti ini. Nah kalian pastikan dulu nanti di soal itu apakah fungsinya diketahui apakah tidak. Nah kalau diketahui kan enak, contohnya seperti ini, seperti gambar itu. Nah oleh karena itu fx nya bergantung pada grafik ini ya, bergantung pada grafik ini ya gitu. Ini kan grafik ini. Nah gimana cara menuliskan grafik? Nah itu SMA, bukan di perkuliahan itu ya. Kalian ingat-ingat caranya di SMA gimana cara buat fungsi grafik. Ini grafik yang satu, kalian lihat ini titiknya di sini, di titik sini kan, di bawah ini kan 0,0 ya. Di titik sini ingat menulis koordinat itu, titik itu x, y. X nya berapa di sini? A per 3, terus y nya berapa? 1. Terus di titik sini x nya berapa? 2a per 3 ya, 2a per 3, 2a per 3, 1 ya kan. Kan x, y, koordinat tuh x, y ya. Di titik sini, nah di sini berapa di sini? Di sini x nya berapa? A, y nya berapa di sini? Di bawah kan 0 ya. Kalian harus bisa ya melihat x nya, y nya berapa. Itu kalau nggak bisa itu sudah lewat tuh ya. Nah kalian lihat di sini ada 3 grafik ya. Di sini grafik yang pertama ini ya, ini grafik yang pertama ini grafik yang pertama, yang miring sini, yang grafik yang kedua, dan grafik yang ketiga itu ya. Nah grafik yang kedua itu enak, gampang buatnya. Kalau grafiknya garis lurus di sini kan, kalian lihat ya. Nah kalau garis lurusnya ke kanan, ya udah di sini kan ke kanan lurus kan, berarti berapa nih? 1 kan, lurus kan sini. Ini kan ini kan 1 kan. Nah berarti y nya sama dengan 1. Kenapa? Karena garis lurus 1. Nah kalau miring nggak bisa ya. Nah kalau misalkan garisnya miring seperti pada grafik 1 dan 3 ya, yang ada di 1 misalkan, itu kan koordinatnya berapa itu ya? Koordinatnya ada 2 koordinat ya, kalian perhatikan baik-baik di sini. Nah di sini x1, y1 ya. Yang pertama terserah pilih yang mana ya, x1 y1 nya 0 atau yang ini, terserah yang mana. Aku pilih yang misalkan yang 0,0. Terus yang x2, y2 itu ya A per 3,1. Nah itu ya.
Nah, kalian ingat-ingat pelajaran di SMA itu gimana cara membuat grafik dari dua titik yang diketahui. Nah, karena bisa saja nanti soalnya nggak diketahui grafiknya. Rumusnya ini, ya, y min y1 per y2 min y1. Nah, itu x min x1 per x2 min x1, ya. Nah, ya udah masukkan. Itu kan semua sudah ada di sini. Y1-nya berapa? 0. Ya udah bisa ditulis. Y2-nya A per 3, ya, tulis deh, min 0. Y2-nya A per 3. Y1-nya berapa? 0 juga. Terus di sini X min X1. X1-nya berapa? 0. Nah, terus X2-nya A per 3. X2-nya di sini, oh sorry, Y1-nya 1 ya. Y1-nya 1 ya. Aku salah, maaf. Y2-nya 1 ini kan? Ini loh. Y2-nya kan ini. Ini kan Y. Y ini X ya, jangan salah ya. Ini X, ini Y ya. Nah, Y2-nya 1, ini aku sering salah juga. Terus X2-nya, jadi kan X2 A per 3 dikurangi X1. X1-nya berapa? 0. Ya udah di sini berarti kan Y dikurangi 0, Y. 1 kurangi 0, 1. X dikurangi 0, X. Ya. Terus di sini ada 1 per A per 3. Ya, 1 per A per 3. Berarti di sini Y sama dengan 3 per A X. Ya. Nah, ini jadi fx juga. Ini kan jadi fx-nya kan. Nah, ini fungsi sumbu y-nya kan ini. Y-nya kan fx ini, sumbu y itu ke atas ya, fx. Nah, ini jadi fx juga. Nah, kalian lihat di situ. Nah, terus ya, terus yang ketiga itu nanti di sini. Ya. Yang ketiga ini. Yang ketiga kalian buat juga. Nah, terus ini apa tadi? X1, Y1 ya. Kan ada dua koordinat kan. Untuk grafik yang ketiga yang mana? Grafik yang ini, yang ini. Nah, ini yang tiga ini. Nah, ini, yang ini. Ya. Tuh ya. Berapa ini koordinatnya? 2A per 3, 1. 2A per 3, 1 dan X2, Y2. Ini A, 0. Ya, terserah milih yang mana. Kalian tukar-tukar pun nggak masalah, hasilnya sama. Ya. Nah, terus ya udah. Ya, terus kalian ini buat rumusnya juga. Y min Y1 ya per Y2 min Y1 ini X min X1 per X2 min X1. Nah, kalian tulis ini. Berarti Y kurangi Y1-nya 1 ya. Y2 nya kan 0 dikurangi Y1-nya 1 juga. Berarti ini X dikurangi X1. X1-nya berapa? 2A per 3. Terus X2-nya A, ya X2-nya kan A ya. A dikurangi X1-nya 2A per 3 ya. Nah, gitu kan. Nah, ini lanjutkan. Ini kan Y min 1 ya, ini min 1, ini kan minus ya. Nah, ini minus 1. Ini X dikurangi apa itu? X dikurangi 2A per 3. Yang ini A dikurangi 2A per 3 berapa? 1 dikurangi 2 per 3. 1 dikurangi 2 per 3 berapa? Sepertiga kan? Nah, ini kan harus bisa. Ini SD, ini pengurangan gini ya. Ya, 2 jeruk dikurangi 1 jeruk dengan 1 jeruk. Ya. Ini kan ya udah, ini bisa kalian lanjutkan nih. Ini kan Y min 1 per min 1, ini A per 3 nya pindah ke atas. Jadi kan 3 per A kan. Ini X dikurangi 2A per 3. Nah, ini sederhanakan ini. Ya, sederhanakan ini. Berarti Y min 1 per min 1 gitu kan. 3 per A kali X, jadi 3X per A. Terus 3 per A dikalikan 2 per 3 gitu kan. 3 per A dikalikan 2 per 3 ini kan. Ini kan coret ya. 3 nya coret. Nah, perhatikan di sini Y min 1 per min 1 3X per A. Terus ini min 2 ya, min 2. Nah, terus ini terus ini kan ada minus ya. Nah, itu kan ada minus kan. Ini kan
Nah, minusnya boleh pindah ke sana. Berarti kan Y minus 1, ini minusnya. Berarti kalau pindah ke sana jadi min ya 3x per A plus 2 ya. Terus min 1 pindah ke sana, berarti Y-nya sama dengan min 3x per A 2 tambah 1, 3 ya. Sehingga kalian bisa dapatkan di sini ya. Ini jadinya ya 3 ya, 3-nya. Nah, ini kan 1 min x per ini ya. Kalian tukar lah minusnya di belakang. Jadi ini sama dengan fx juga. Nah, sehingga kalian punya 3fx sekarang ya. Maka fx kan yang dibutuhkan tuh ini. Maka berdasarkan grafik ya, fx nya itu ada 3 ya. Yang pertama ini, yang pertama itu ini dari 0 sampai a per 3, fx nya tuh ini sama dengan 3x per a. 3x per a dari mana itu? Dari 0 sampai x sampai a per 3 ya. Terus yang kedua, 1 tadi kan, 1 tuh dari mana ke mana? 1 itu 1 tuh dari sini, dari sini. Ini kan grafik yang kedua ini loh. Nah, ini ke sini, sini itu dari ya ini ya, ini dari a per 3 sampai 2a per 3 ya. Dari a per 3 sampai 2a per 3 ya gitu. Nah, terus yang terakhir ini 3 ya, 3 1 min x per a ya. Dari mana ke mana itu? Dari 2a per 3. Nah, ini sampai x sampai a ya. Sisanya ini loh ya, ini 2a per 3 nih, dari sini 2a per 3 sampai a ya. Yang pertama kan 0 sampai a per 3, a per 3 sampai 2a per 3 kan gitu ya. Nah, sebentar, sampai sini tak stop dulu. Kalian ngerti nggak sampai sini? Karena nanti langkah pertamanya buat ini. Kalau kalian nggak percaya ya, tak perlihatkan soal yang tahun 2021, 2 tahun lalu berarti ya. Nah, 2 tahun lalu mana ini? Nah, ini ya, ini kan sama ini ya. Nah, ini ya kan. Jadi kalian lihat ini kalau ini fx-nya kan nggak diketahui, nggak ada dirumuskan. Berarti fx-nya ini pakai yang a0, an, bn gitu ya. Nah, itu. Nah, mana tadi ya? Ini nah, itu ya. Nah, seperti itu. Oke, ya udah. Coba ntar tak stop dulu. Kalian ada yang di skip nggak di sini? Ada yang, soalnya ini harus bisa, mutlak harus bisa buat grafik gitu. Tanya aja kalau ada yang nggak tahu. Nah, ini harusnya di langkah awal ya buat grafik ini ya. Ini kan pakai SMA ini. Kalau kalian malah SMP, ini bukan SMA lagi, ini SMP. Itu. Ya, tanyakan aja. Ini buat grafik ini sampai sini. Nah, itu langkah-langkahnya. Nah, oke, kalau nggak ada yang tanyakan, sekarang lihat sekarang apa akibatnya sini. Kalau misalkan grafiknya seperti ini, ya tentu saja akibatnya pada ini pembuatan konstantanya. CR-nya tadi kan 2 per a ya. Terus integral 0 sampai a fx ya. Ya, kalian tolong perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Karena rugi kalau kalian sudah dapat ini tapi kalian ngawang. Berarti kalau misalnya kalian ngawang, salahnya bukan di aku. Nah, kalian harus perhatikan baik-baik. Sekarang lihat akibatnya di sini ya. Nah, lihat sini. Ini ya. Ya, ini kalian lihat batas integralnya dari mana ke mana ini? Dari 0 sampai a. Berarti dari 0 sampai a. Dari 0 sampai a. Yaitu ada grafik ini dan ini. Nah, sedemikian sehingga nanti kalian pecahkan jadi 3 integralnya ya, sama dengan 2 per a ya. Ini dari mana ke mana? Pertama 0 sampai ini a per 3 ya kan, fx ya, fx sinus npx per a dx. Terus yang kedua
ini yang pertama kan ini ya, yang pertama kan ini sih ya, 0 sampai A per 3. Yang kedua A per 3 sampai 2A per 3 ya, A per 3 sampai 2A per 3 ya, fx sin ya np x per A dx. Lalu yang ketiga ini, dari ini 2A per 3 sampai A ya, ini ya, itu 2A per 3 sampai A ya, fx sinus npx per AD dx ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang lihat di sini. Dari 0 sampai 2 sampai A per 3 ini ya, ini kalian lihat ini. Ini kan begini ya, 2 per A gitu. Dari ini susah ini. 0 sampai A per 3 itu fungsinya apa tadi? Ini ya, 3x per A. Nah, itu. Batas integralnya itu loh, 3x per A ya. 3 x-nya masukkan ya, 3 per A ini keluarkan aja. Ini kan, gini kan. Integral 0 sampai A, ini x. Nah, sin np x per A dx ya kan. 3x per A sin bla 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 itu ya. Terus yang kedua ini dari A per 3 sampai 2A per 3 nilainya 1. Ya udah, 1 tuh kalau kalian ada angka 1 gak usah ditulis 1 itu, ya udah 1 ya idis itu, idis what idis ya, gak usah tulis 1 kelamaan ya, gini aja sin, nah langsung aja gitu ya. Nah, terus yang ketiga dari ini kalian lihat ya, tadi kan batas 0 sampai A per 3 itu fungsinya x. Dari A per 3 sampai 2A per 3 fungsinya 1. Nah, kalau 2A per 3 sampai A fungsinya adalah ini 3 1 min x per A ya, 3 itu boleh keluar ya, dari 2A per 3 sampai A ya, 1 min x per A ya, itu sekalikan sin dx per A dx. Nah, aku stop dulu sampai sini. Kalau kalian ada yang ditanyakan, silakan tanyakan dulu. Nah, kalian harus ngerti itu. Gimana cara masukkan itu? Nah, pokok gambar tahu ya, tinggal masukkan. Ini kenapa nih berkurang satu nih? Ya. Kak, itu yang tadi itu kan nyari apa gambar grafiknya kan kayak pakai J-min J1 terus J2 min J1 lah, itu emang di soal nggak diketahui tak Kak? Wah, harus nyari sendiri. Sebentar, yang kamu maksud nyari sendiri ini apanya? Grafik. Ya itu yang mulai nyari apa sih? Nyari fungsi kan? Heeh. Nyari fungsi. Itu emang nggak diketahui di soal lah. Enggak diketahui. Harus nyari sendiri. Enggak diketahui. Oh. Kebanyakan enggak diketahui. Kalian bisa dicek tuh soal yang 2021 itu. Kalau tidak diketahui itu kan, kalian harus buat sendiri itu. Nah, itu ya. Kalau misal udah diketahui berarti langsung nyari A0, BN sama AN itu ya? Sabar dulu, kamu buat grafiknya dulu, cari fungsinya. Ini, nyari apa namanya ini? Nah ini, nyari Y min Y1, nah gitu, Y2 min Y1. Oh, tetap pakai itu berarti Kak? Iya, kalau ada grafik miripnya, itu pakai ini. Tapi kan kalau misalkan grafiknya garis lurus kan, ya nggak usah, nggak apa-apa. Iya, paham. Kalau garis lurus mah gampang. Iya, sebentar. Gitu. Kalau ketika mau habis itu ya, itu. Nah, kesulitannya kan di sana. Nah, yang paling susah itu yang terakhir sih. Langkah yang terakhir itu mengintegralkan itu, yang ribet itu. Oke, kita integralkan, kita gas dulu. Oke, wait. Itu ya. Masih tanggal 4 kan ya ujiannya ya? Lama. Tetap nanti kita ada pertemuan offline ya. Iya. Biar enak. Oke. Nah, ambil kas dulu ya.
Oke. Yuk yuk. Nah itu ya, tuh. Nah kalau bisa kalian taruh langkah ini di awal ya, yang cari fx ini gitu ya. Nah nanti tak kasih soal ya, kalian harus cari itu. Nanti kalau misalkan kalian bisa jawab dengan benar, tak kasih promo FDL buat les itu di tempat. Nah nanti kalian kerjakan 25 itu ya. Terus nah ini kan susah integralinya ya, jadi kalian integralin satu-satu ini. Nah ini ya, ini tak integralkan yang pertama dulu ya, ini. Oh ya, kalian kalau bisa buat cheat sheet ya, buat cheat sheet. Nah integralin ini, nah ini satu ya, ini penting nih satu. Kalau ini kan gampang, ini integral ini kan gampang, ini integral 2 ini gampang, yang 1 sama 3 yang susah. Nah itu ya, 1, 2, 3 itu. Nah oke. Nah integral yang satu itu pakai itu ya, parsial ya, integral 0 sampai a x sin npx per a dx ya. Ini mutlak harus bisa ini ya. Nah oke, kalian definisikan dulu yang bolak-balik ingetin nih. Nah berarti kalian buat dulu. Nah ini kan sama dengan integral sama dengan integral udv ya. Nah ini sama dengan integral ya apa namanya, uv min integral vdu ya. Nah pertanyaannya siapa yang u, siapa yang v? Ini u ya, ini u, ini dv. Jangan lupa ya, integral udv rumusnya itu. Nah u nya adalah x ya, karena u nya x. Nah biasakan prioritaskan milik u nya itu x ya, x. dv nya apa? Sin npx per a dx ya. Maka di sini v nya ya integralnya ini ya. Cara cari dv ke v itu pasti integral ya. Integralnya sin itu apa? Min cos ya. Maka di sini hasilnya min. Nah ini jangan lupa ada np per a. Nah kalau diintegralkan balik aja jadi a per np ya, cosinus np per x per a ya. Nah oke, berarti ini lanjutkan, berarti ini sama dengan u kalikan v. U nya kan adalah x ya. Nah itu min a kalikan v, ax per np cosinus npx per a min integral v. V nya apa ini? Min a per np. Nah keluarkan aja. Nah, min a per np. V nya itu adalah cosinus npx per a. Du nya ya ini. Nah ini kan kalau diturunkan kan sama dengan 1 kan, du per dx sama dengan 1, sehingga di sini du sama dengan dx ya, sama dengan dx. Nah terus ya, nah sorry ini bukan 0 sampai a ini, maaf ini a per 3 kok a sih, salah ya, ini a per 3 ya. Terus oke, batasnya nanti aja. Nah ini masih ada integral lagi, integral cos ini. Tanggung jawab kalian belum selesai. Ini berarti min ax per np. Nah cosinus ya, np x per a ya. Ini min integral cos itu adalah sin ya. Tapi ada koefisiennya di sini a per np. Berarti ini kan min kan plus ya, plus a per np. Jangan lupa di sini ada a per np lagi, koefisiennya pindah ke depan tapi dibalik. Ya, a per np sinus np x per a. Nah sehingga hasilnya adalah ini kan sama dengan min ax per np ya, cosinus np x per a tambah ini kuadrat ya, ini kan a per np kuadrat sin npx per a. Itu ya. Nah ini kalian simpen ini ya, kalian simpan ini, gak usah batas lah ya, nanti batasnya gampang lah. Kalian simpan itu hasilnya ini, jadi kalian nanti gak usah lama-lama, hemat waktu gitu loh ya. Buat cheat sheet, kalau buat cheat sheet tuh manfaatkan yang sebisa mungkin. Pasti ini kalau menurutku ya, ini pasti Pak Adri nyuruh buat cheat sheet sih kalau menurutku. Nah kalau kalian buat cheat sheet, buat yang penting-penting aja, gak usah banyak-banyak. Hasil integral ini, jadi nanti kalian langsung tulis hasilnya ini gak apa-apa,
boleh ini, ya boleh itu ya. Lanjut. Nah, hasil integral yang kedua kan gampang itu ya. Kalau integral yang kedua ya, ini yang ke satu ya, ini yang ke satu ya, ini. Lalu yang kalau yang kedua itu kan integral sin doang kan, gampang. Integral yang kedua tadi apa? Integral sin npx per ad dx ya. Integral sin apa? Min cos. Nah, tapi koefisiennya kan a per np, pindahkan ke depan ya, a per np cosinus npx per a gitu ya. Nah, oke. Yang ketiga apa itu? Yang ketiga adalah integral ya 1 min x per a ya, sinus np x per a dx ya. Oke. Nah, berarti kalau begini ya, ini kan sama sebenarnya. Ini pilih juga, ini pilih ini u, ini dv ya. Maka u nya itu sama dengan 1 min x per a. Berarti turunannya ini berapa? Turunannya 1 kan 0. Turunannya x per a ya min 1 per a ya. Kan x nya itu variabel, sehingga konstantanya aja kita ambil ya. Turunnya 1 kan 0, sehingga di sini du sama dengan min 1 per a dx ya. Atau ya, atau bisa juga dx sama dengan min ad du ya. Dan dv nya itu seperti biasa, dv nya sinus npx per a dx ya. Maka v nya itu kan integralnya sin apa? Min cos ya, min a per np cos ya npx per a ya. Nah, ya udah, masukkan sekarang ke sini ya. Nah, ini tadi kan u ya, uv min integral vdu. U nya adalah 1 min x per a ya. Nah, 1 min x per a. V nya itu yang itu ya tadi ya. Itu apa ya tadi? Min a per np ya. Min a per np ya. A per np cosinus npx per a min integral vdu ya. vdu ya. Nah, du nya kan ini ya, min 1 per a dx ya. Du nya kan min 1 per a dx, jadi nggak usah dipakai ini ya, mesti dipakai ini. Nah, integral vdu, integral v nya adalah mana tadi? V nya tuh ini ya, min a per np ini ya, min a per np. Nah, min a per np apa itu? Cosinus npx per a ya. Du nya sama dengan apa? Du nya adalah min 1 per a ya, sehingga kita punya di sini ya, du nya adalah min 1 per a dx ya, seperti itu. Nah, ya udah, sederhanakan sekarang, kita tulis ulang ya. Minus 1 min x per a per np ya, np ya, cosinus npx per a tuh. Integral cos apa? Ini kan ada min 1 per a, ini kan plus a per np ya, plus a per np ya, jangan lupa ini 1 per a. Terus ini integral cos per np itu kan sin ya, tapi koefisiennya jangan lupa a per np nya keluar. Nah, itu ya, tuh np nya keluar itu, sehingga ini kita punya sin ya np x per a. Ini kalian harus ngerti ya. Kalau misalkan kalian tidak ngerti integral itu sudah susah, selesai sudah ya. Maka kita sederhanakan, ini jadinya min 1 min x per a ya, itu a per np itu cosinus ya np x per a. Ini kan a kalian a kan a kuadrat ya, sehingga np kali np kan np kuadrat ya, sehingga kita bisa tuliskan gini gitu kan, 1 per a ya sinus gini kan tuh. Ya udah, masukkan 3 hasil ini kemana? Ke hasil integral ini tadi ya.
atau langsung kalian buat batasnya juga gak masalah ya, masukkan batasnya juga boleh gitu ya. Nah batasnya dari mana ke mana ini, kalian lihat di sini. Nah yang pertama ini batasnya dari 0 sampai A per 3, maka kalian buat di sini 0 sampai A per 3 ya. Nah masukkan batasnya itu 0 sampai A per 3 situ. Nih ya, 0 sampai A per 3 ya, 0 sampai A per 3 ya, masukkan batasnya 0 sampai A per 3, 0 sampai A per 3. Nah ini, sehingga masukkan A per 3 masuk ke sini, jadinya min A kali A kan A kuadrat per 3 N I ya. Kosinus masukkan ke kosinusnya, masukkan ke X nya, jadi kan cos NP per 3 ya. Kalian ngerti ya, kalian jangan terlalu tekstual ya, kalian dikit-dikit masuk tulis ulang, kelamaan ya. Kalian bayangkan aja X masuk ke sini kan ada A per 3, A sama A nya kan coret, sisa NP per 3 kan begitu. Terus ya ini tambahkan itu A per NP kuadrat, dimasukkan sini X nya kan A per 3, sehingga sinus ya ini kan NP per A sama A coret, berarti kan ini ya. Lalu batas nolnya di mana? Gak usah. X kalau dimasukkan 0 habis 0 kalau masukkan ke sin ini 0, sin 0 ya 0 ya, ya udah, sehingga hasilnya itu. Nah batas yang kedua dari mana ke mana ini? Dari A per 3 sampai 2A per 3 ya gitu. Ini dari mana ini? Dari A per 3 sampai 2A per 3 ya, sehingga masukkan sini A per 3 sampai 2A per 3, sehingga kita punya hasilnya adalah, masukkan ke, ingat memasukkan tuh ke X nya ya, bukan kemanapun, ke X nya. Nanti kan di sini min A per NP ya, cosinus ini X nya adalah 2A per 3, berarti X A nya lenyap kan, A sama A ini coret, berarti sisa 2NP per 3 dikurangi minus, dikurangi minus kan artinya dikurangi minus, berarti kan plus ya, plus A per NP, batas yang bawah A per 3, berarti kan cos NP per 3 nah, itu kan. Nah gitu, simpel kan. Nah terus yang berikutnya ini. Nah yang ini suku yang ketiga adalah ini dari mana ini, dari kok ini dari 2A per 3 sampai A ya, masukkan ke situ. Nah 2A per 3 sampai A, nah itu ya, mana tadi ini ya, ini 2A per 3 sampai A, nah ini sampai A, ya udah batasnya ngikut ini. Nah ini 2A per 3 sampai A ini, gitu kan. Nah kalian kerjakan ini 2A per 3 sampai A. Nah kalau kalian nggak ngerti ini susah. Nah ini 2A per 3 sampai A, masukkan batasnya A dulu. Ini kalau kalian masukkan ini min 1 min X nya kan A kan, masukkan nih A per A ya, berarti kan ini bla 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 kan, gak usah lah ya, ini gak penting ini. A per A berapa? 1 kali 1 berapa? 0. Makanya aku suka diawang, simple. 0 itu kan gak useless kan. Terus tambahkan ini, mana yang ada X nya kan ini ya kan, kalian lihat sekarang ini, berarti kan ini bla 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 seper A bla 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 sin, nah itu kan NP per A, nah ini kan coret-coret kan, jadi sisa sin NP kan, sin NP itu 0 karena sin bilangan bulat N, kalau bilangan bulat N kan 1, 2, 3, berarti sin 1P, sin 2P, sin 3P, sin 180 0, sin 2 kali P, sin 360 0, dan seterusnya. Nah, sehingga otomatis kalian cuma punya batas yang bawah doang, yaitu ini yang 2A per 3 ini, sehingga dikurangi batas yang bawah min 1 min X nya berapa? 2A per 3, berarti 2A per 3 dibagi A 2 per 3, nah itu kan A per NP cos ini 2A per 3 itu kan, berarti kan 2 NP per 3 ya, masukkan itu. Terus tambah ini ya, tambahkan ini yang ini A per NP, masukkan itu. Nah gitu kan, ini sin ya, batas yang bawah 2 per 3, berarti 2 NP per 3 ya. Nah kalian jangan ngelamun, tolong ya,
jangan ngelamun, perhatikan sini. Kalau nggak ada yang nggak ngerti, interupsi aja langsung. Itu ya. 1 kurangi 2 per 3 sepertiga, harus hitung cepet ya. Ini min plus ya, berarti kan A per 3 ya, 3 NP kosinus 2 NP per 3 ya. Tambahkan ini min plus min, nah itu A per NP kuadrat ya, sin 2 NP per 3 itu ya, gitu. Nah sekarang tuh ya, nah sekarang gini ya, terus ini ya udah, kita punya hasil sekarang kan, masukkan ke sini ya, maka masukkan ke hasil integral tadi ya, maka Cn tadi sama dengan berapa ini kan, hasil yang pertama kan ini, yang suku yang pertama ini ya, suku yang pertama ini ke 1, nah 2 per A dikalikan 3 per A tadi itu ya, itu kan 2 per A ya kan, tadi kan 3 per A. Hasil yang pertama apa tadi, hasil yang pertama tadi ini ya, hasil yang pertama itu ini kita kopas saja ini ya, nah itu ya, tuh ini ya, ini kita coret ya, ini kita tuliskan sini, nah ini ya, ini tanda ya. Nah itu kan, ini hasil yang pertama. Nah lalu yang kedua, yang kedua tuh ini mana tadi, iya ini hasil integral yang kedua ini, itu apa tadi, yang kedua itu hasilnya tuh ini, nah iya itu ya kan, ditambah tadi kan, ditambahkan ya, itu ya, ini yang kedua. Nah ini kan, terus yang ketiga apa tadi, yang ketiga tadi ini ada angka 3-nya, ada plus 3 tadi gitu kan, plus 3 ya, kita plus 3 nih. Terus hasil yang ketiga yang mana tadi, ini hasil yang ketiga gitu kan ya, tuh. Ini kan ya, tuh kan lihat ini ya. Nah ya udah, terus ini ya, nah kalian lihat mana yang bisa dicoret kira-kira di sini ya, kalian lihat di sini ya, ini ya, ini misalkan yang ini cos NP per 3, nah ini sekarang mana yang bisa dicoret nih ya, ini ini cos 2 NP per 3, ini kan min A per NP, di sini kan 3 sama 3 kan bisa coret ini kan, 3 kali 3 kan 1 ya, jadi kan A per NP di sini min A per NP, maka ini sama ini coret. Ini suku yang misalkan yang ini nih, ini ya, ini, nah ini coret sama ini, nah kan sama loh mas, ini kan per 1, ini kan 3 kan, 1 sama 3 kan nggak sama ya, ini 3 kali 3 kan 1, jadi bisa dicoret ya. Nah terus mana lagi di sini, yang ini lagi cos NB per 3 sama cos NB per 3 ini, nah ini bisa dicoret sama ini. Kenapa? Karena ini kan A kuadrat dibagi A ya, terus 3 bagi 3 kan 1 ya, sehingga bisa dicoret ini kan, A sama A kan bisa min A, 3 sama 3 1, jadi min A per NP cos NP per 3 plus A per NP cos NP per 3 kan sama, sehingga bisa dicoret ini bintang 2 coret sama bintang 2. Nah yang ini nggak bisa karena beda di situ, ini satunya sin NP per 3, satunya sin 2 NP per 3. Nah sehingga kita punya 2 per A ya, dikalikan tuh 3 per A ya, 3 per A terus dikalikan A per NP kuadrat ya, dikalikan sin NP per 3, yang ini dikurangi 3 ya, 3 kurangi itu min 3 ya,
3 apa tadi ya, 3, oh sorry, di sini ada 1/A nya tadi ya, lupa ya Allah. Ini ya, tar seta mana tadi, ini kan ada 1/A nya ya, kelupaan ini. Ini kan ada 1/A nya nih, nah, 1/A nya ini ya, ini berarti ada 1/A nya di sini, ini ada 1/A nya tuh. Yang mana ini, yang suku yang kedua ya, ada 1/A nya, lupa tadi ya. Ini makanya fatal ini, aku tahu ada yang salah itu. Nah ini 1/A ini ya, kelupaan ini 1/A ya, berarti suku yang kedua. Nah ini kan, nah sehingga ini ya, yang kedua juga 3/A, ini kan 3 dikalikan 1/A, ini 3/A, A per NP kuadrat ya, sin 2NP per 3 ya. Ini kan 3/A bisa keluarin, berarti kan 2/A dikalikan 3/A. Ini kan sin NP per 3 dikurangi sin ya 2NP per 3 ya, ini ya, 2 kali 3 kan 6 ya, 6 per A kuadrat ya, ini sin ya NP per 3, nah dikurangi sin 2NP per 3. Nah alhamdulillah kita sudah dapetin nih rumus CN nya ya, karena yang dicari adalah CN. Nah untuk apa CN? Ya untuk ini, tujuh cita-cita kita yang pertama ini, cari fx ini kan. Nah ini kalian kopas lagi ini, nah kopas lagi, kalian punya CN nya sekarang. Nah tujuannya cari fx ya kan ya, kan gitu. Nah sehingga ini, nah ini masukkan ke sini sekarang ya. Nah masukkan, berarti CN nya ini kan sudah dapat nih kan, ini CN nya sudah dapat nih ya. Apa itu CN nya? Ini kan 6 per A kuadrat, yang gak ada N nya keluarin, 6 per A kuadrat, terus ini sigma N1 sampai tak hingga, terus apa ini, sin, nah, sin NP per 3 dikurangi sin 2 NP per 3 dikalikan apa? Dikalikan sin ya NP X per A ya, sudah alhamdulillah ketemu nih fx nya ini. Nah itu ya, itu. Nah ini ketemu. Nah nomor yang terakhir yang B itu gampang, tinggal langsung aja. Yang B tadi apa? Yang B kan dicari txt nya. Nah fungsi t bergantung pada waktu. Nah ini kalau kalian bingung nanti ini pasti kalian asing dengan ini dan pasti kalian kaget. Nah berarti kalau kalian kaget iya dengan soal seperti ini, berarti esensi yang diajari Pak Adri gak masuk. Dan kita cenderung tekstual dengan rumus yang ini, yang fx yang 3 suku ini. Itu dan itu nggak dikehendaki oleh dosen ya, tekstual seperti itu. Nah masukkan ini ya, lihat ini sekarang ini kan. Nah kita butuh apa? Kalau txt itu butuh cn juga kan. Gimana cn nya berapa tadi yang kita dapatkan mati-matian tadi itu 6 per A kuadrat ya, 6 per A kuadrat ya, sigma n 1. Nah itu sin ya NP per 3 dikurangi sin 2 NP per 3. Itu ya, itu ya udah, itu CN nya dikalikan apa ini, sin ya NP X per A dikalikan E ya, min ya K N kuadrat I kuadrat T per A kuadrat. Ya udah, ini gak diapa-apain T nya. Nah sudah seperti itu caranya. Oke, udah ya segini aja ya. Itu satu soal itu. Gimana, ada yang ditanyakan sejauh ini? Tanya aja kalau ada yang skip. Nah Ada C 0 BN sama yang AN itu apa? Kok kadang nyari yang 3 itu kadang cuma nyari CN aja. oke, nah ya. Nah itu bergantung pada fungsinya ya. Apakah Pak Adri nanti memberikan fungsi? Kalau kamu lihat di sini, nah Pak Adri memberikan fungsi enggak? Memberikan ini ya.
Ini di atas ini. Dimana di sini yang diperintahkan nanti adalah mencari CN-nya. Melalui apa? Melalui Fourier tricks yang tadi aku ajarkan. Mana itu Fourier tricks itu? Ini, ya. Ini namanya Fourier tricks. Nanti kalau misalkan fungsinya cos, ya, misalkan Pak Adri minta di sini cos. Gimana kalau ini cos? Ya, ya pasti kalau itunya cos, ya nanti tinggal ganti aja di sini cos, di sini cos, dan fungsi akhirnya pasti sama. Jadi nanti ini tinggal ganti sinnya dengan cos. Nah, kapan kita pakai yang ini? Kapan kita pakai yang ada A0 AN dengan BN? Yaitu ketika kalau misalkan nanti fungsinya, ya, fungsi apa namanya, fungsinya itu, fungsi eksaknya itu nggak diketahui, ya. Contohnya kalian lihat soal kuisnya ini deh, ya. Ini soal yang kedua ini diketahui nggak fungsinya? Nggak ada, ini nggak diketahui ini fungsinya. Ya sudah, kalau misalkan nggak diketahui fungsinya, pakai yang A0 AN dan BN itu. Nah, lalu fungsi fx-nya tahu dari mana? Tahu dari gambar ini. Nah, ini. Nah, nanti kalian coba kerjakan ini, ya, pakai yang A0 AN BN itu. Ya. Itu. Ini tadi. Ya kan? Itu. Tuh. Ini kan ini nomor 2, ini coba ini. Ya. Nah. Oke. Ini kok kalian lihat nih, 30 menit. 30 menit itu lama nggak? Enggak, cepat 30 menit itu. Ya, itu. Terus, nah, masuk bentar. Gini ya, kalian jangan ngawang ya. Nah, Mas, maksudnya fungsi yang diketahui itu apa? Fungsi yang diketahui konstantanya. Kamu lihat di sini. Ya, di sini kan ada fungsi yang diketahui konstantanya, yaitu Cn. Ya. Cn, An, Bn itu konstanta yang bergantung pada n. Ya. Diketahui nggak fungsi yang bergantung pada konstanta? Diketahui, yaitu ini, txt. Nah, kalau soal kuisnya yang lain, kamu lihat ini sekarang. Nomor 2, ini kan nggak diketahui. Mana ada fungsi yang diketahui konstantanya? Nggak ada kan? Sehingga kamu bisa pakai direct Fourier yang itu, yang A0 per 2 plus AN plus BN gitu. Nah, yang ini, coba aku tanya kamu sekarang, ini ada nggak fungsi yang diketahui konstantanya? Nomor 1 ini. Ada, Kak. Mana ada? Atas. Oh, Yang mana? oh, kalau cuma satu aja. Nggak termasuk. Udah, kamu nggak Saya bisa. kira, Bentar, konstantanya mana? Fungsinya yang mana? Itu coba kamu lihat. Fungsinya yang mana kamu? Kalau misalnya ada yang oh, mana? bukan konstanta. Itu yang pakai ini nggak sih, Kak? Pakai yang CN nggak sih, Kak? Iya, ada CN-nya nggak di situ? Ya, nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada. Artinya kamu bisa pakai yang itu tadi. Mana tadi? Mana tadi? Yang ini. Nah, ini. Ini. Ini yang ini. Nah, baru kamu pakai itu. Nah, itu kesalahannya yang lalu-lalu itu, ya. Nggak ngerti tekstual soalnya belajar anak fisika itu kan. Apa yang diajarkan ikut. Sehingga kalau